Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fungki Firmanto dengan NIM 183700008 dari kelas B, Prodi Teknik Industri 2018, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan material. Pengertian perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Berikut ini adalah tujuan sistem MRP dibagi menjadi 4 bagian. A. Meminimalkan persediaan dengan menggunakan metode ini. Pengadaan atau pembelian atas komponen yang diperlukan untuk suatu rencana produksi dapat dilakukan sebatas yang diperlakukan saja, sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan. B. Mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan, baik dari segi jumlah dan waktunya, dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pembelian komponen, sehingga memperkecil risiko tidak tersedianya bahan yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. C. Komitmen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen. D. Meningkatkan efisiensi. MPR juga mendorong meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk produksi. Ciri-ciri sistem MRP dibagi menjadi 4. Yang pertama, mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, kapan suatu pekerjaan akan selesai, atau material harus tersedia, untuk memenuhi permintaan produk yang dijadwalkan berdasarkan MPS yang direncanakan. Kedua, menentukan kebutuhan minimal setiap item, dengan menentukan secara tepat sistem penjadwalan. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, dengan memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan suatu pesanan harus dilakukan. Yang keempat, menentukan penjadwalan ulang atau membatalkan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Apabila kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang dikehendaki, maka MRP dapat memberikan indikasi untuk melaksanakan rencana penjadwalan ulang, atau jika mungkin, dengan menentukan prioritas pesanan yang realistis. Berikut ini adalah susunan komponen MRP yang terdiri atas jadwal induk produksi, daftar material, dan catatan persediaan. Proses MRP 1. Netting, yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dialokasikan. 2. Konversi dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas-kuantitas pesanan. 3. Menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat dengan cara menghitung waktu mundur atau backward scheduling dari waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tenggang agar memenuhi pesanan komponen yang bersangkutan. Yang keempat, menjabarkan rencana produksi produk akhir kebutuhan kasar untuk komponen-komponennya melalui daftar material. Input dan output sistem MRP. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau MPS atau jadwal produksi induk, Inventory Status File atau berkas status persediaan, dan Bill of Material atau BOM atau daftar material. Outputnya adalah Order Requirement atau kebutuhan material yang akan dipesan, Order Scheduling atau jadwal pemesanan material, dan Plan
order atau rencana pesan di masa yang akan datang. Pengertian beberapa input MRP. A. Master Production Schedule atau MPS. Master Production Schedule atau jadwal produksi induk adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing. B. Inventory Status File. Berkas status persediaan. Inventory status file ini berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. C. Bill of Material atau BOM. BOM adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku, bahan pendukung atau sub-esi atau semi produk yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Pengertian beberapa output MRP. A. Plant Order Schedule atau jadwal pesanan terencana adalah menentukan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang. B. Order Release Report atau laporan pengeluaran pesanan berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna juga bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. C. Change to Plan Order atau perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan adalah yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, pengubahan jumlah pesanan. D. Reverse Report atau laporan penampilan, suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem bekerja, kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain terhadap pada sistem MRP. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.